Oke. Nah, jadi ada beberapa algoritma yang akan kita pelajari. Nah, yang pertama kita lihat terlebih dahulu. Kalian semester lalu udah belajar teori graf kan? Oh, semester ini ya. Semester ini ya udah, nanti akan dipelajari lah lebih kurang. Jadi kira-kira bentuknya mirip seperti ini ya. Nah, ini adalah kita sebut dia sebetulnya sebagai graf. Nah, kalau graf ini kalian lihat bentuknya seperti apa? Ada node dan ada garis penghubungnya yang kita katakan dia sebagai sisi. Nah, sebetulnya teori graf ini kalau kita lihat pada kondisi nyatanya ya, itu seperti kalau kalian lihat peta. Lihat peta ada kota A, kota B, kota C, kota D, kota E dan seterusnya. Nah, kemudian antar kota tadi itu kan ada jarak. Misalnya dari Banda Aceh ke Sigli, itu kan ada jaraknya. Dari Sigli ke Semawe misalnya ada jaraknya. Kemudian dari Banda Aceh misalnya ke Melabuh. Kemudian dari Melabuh itu ke Tapak Tuan. Kemudian nanti ada dari Banda Aceh ke Takengon. Nah, jadi setiap jaraknya tadi ya, kalau kita bayangkan kalau misalnya antar node tadi itu ada jalannya, nah itu pada kasus seperti itu akan muncul masalah. Nah, permasalahannya apa? Permasalahannya bagaimana cara kita mencari jarak terdekat. Nah, kalau jarak terjauh tinggal keliling aja semuanya, nah pasti dapat kan. Nah, kalau jarak terdekat, nah itu yang biasanya akan memerlukan langkah-langkah tertentu untuk mencari jarak terdekat tersebut. Nah, ini kalau dari sisi algoritmanya tidak akan dibahas secara detail di sini ya, tapi konsepnya itu nanti kalian pelajari di kuliah teori graf ya. Nah, ini juga yang kita katakan sebagai suatu masalah. Jadi pasti akan ada algoritma untuk menyelesaikan masalah ini. Atau misalnya masalah yang lain, misalnya ada kamus. Kamus itu gimana dia? Kamus itu seperti apa? Online sekarang kan nggak tebal lagi kan. Udah ada di HP. Saya juga install nih KBBI. Jadi kalau periksa tugas akhir mahasiswa tinggal saya buka aja, ini katanya salah, ini katanya salah. Biasanya kayak gitu. Nah, kamus. Banyak kata. Habis itu apa inti daripada kamus? Terjemahannya ya. Jadi kan ada kata, ada terjemahannya. Jadi ada kata dan terjemahannya. Nah, kalaupun misalnya kita membuat suatu kamus, nah apa masalahnya di sini? Yang namanya kamus itu kan datanya itu pasti banyak. Nah, jadi kalaupun misalnya datanya itu sangat banyak, bisa sampai 10.000 misalnya ada data kata di dalam kamus tersebut. Nah, kemudian ada kata yang baru yang ingin kita tambahkan. Bagaimana caranya? Nah, kalau kamus itu terurut atau tidak terurut? Terurut kan? Nah, jadi ada cara bagaimana kita menambahkan data yang baru ke yang sudah ada ya, supaya hasil akhirnya itu masih akan tetap terurut. Nah, jadi ada langkah-langkahnya, ada caranya untuk melakukan hal tersebut. Ataupun pada suatu kamus yang paling penting yang kita lakukan adalah mencari. Ya kan? Kamus itu kan gunanya supaya orang bisa mencari kata yang dia inginkan. Nah, jadi bagaimana cara mencari kata yang ada di dalam kamus tadi? Ada caranya. Nah, apakah satu persatu kita baca datanya? Nah, ada cara yang lainnya lagi yang lebih efisien. Nah, jadi langkah-langkahnya itu kita sebut dia sebagai algoritma. Nah, jadi algoritmanya tadi itu nanti ada yang apa istilahnya ya, yang lebih efisien, yang menghasilkan kecepatan yang lebih bagus daripada yang lain. Jadi biasanya kita belajar dulu struktur data dan algoritmanya pada mata kuliah ini, nanti tinggal kalian tentukan, pilih mana satu yang akan digunakan. Kan nanti udah tahu, nanti akan kita pelajari mana yang lebih bagus. Nah, kalau yang lebih bagus lah yang kita pakai. Kemudian ada masalah yang lainnya. Nah, ini yang sederhana aja yang akan saya jelaskan di sini. Misalnya ada masalah, kita ingin menentukan kesamaan daripada suatu array. Ada array A dan ada array B. Panjangnya sama. Ya, panjangnya sama dan tidak memiliki duplikat. Nah, sekarang pertanyaannya,
apakah ada data yang berada di dalam array A dan array B tadi yang sama? Nah, kan itu sebetulnya masalah kan? Ada array, ada data A, kemudian ada array yang berisi data B. Nah, banyak tuh array-nya, anggaplah isinya ada 10. Yang B juga 10. Ya, dan tidak ada yang duplikat. Bagaimana caranya kita menentukan bahwa ada unsur yang sama pada A dan B? Logikanya gimana? Baca satu-satu. Gimana? Langkah istilahnya, bagaimana langkah kita untuk menyelesaikan masalah ini? Kok tahu? masih kesannya masih di awang-awang gitu ya, baru habis liburan kan. Gimana? Ada yang mau jawab? Yang di rumah boleh jawab juga. Bagaimana algoritmanya atau langkah-langkahnya? Langkahnya gimana dulu? Kan ada array A, B. Memang dibandingkan. Caranya kayak gimana cara bandingkannya? Ya, kan kita loop kan? Array itu kan kita akses dengan menggunakan indeksnya kan? Nah, berarti yang paling sederhana, ya, yang paling sederhana maknanya kita akan loop. Nah, kita loop array A, ya, berdasarkan indeksnya, kemudian B, indeksnya ada di mana? Saya tulis di sini saja. Cuman capek nggak tulis di sini. Oke, nah kalau misalnya ada array A, ya, ada array A, ya, kemudian ada array B, ya kan? Yang namanya array itu kan kita akses dengan menggunakan indeks. Nah, indeksnya. Nah, bagaimana cara kita untuk menentukan apakah ada yang unsur yang sama, ada data yang sama nggak pada A dengan yang sama pada B? Kan berarti ini kita loop kan? Nah, apa yang kita loop? Kita loop A dan kita loop B. Kemudian baru kita cek apakah ada data pada indeks tertentu ini itu sama dengan yang ada pada array B. Kalau lebih kurang seperti itu kan, berarti kalau kita bandingkan, kalau misalnya ada, ya berarti kita akan mengembalikan apa? Apakah true misalnya, berarti ada yang data yang sama. Nah, kalau ada data yang sama berarti kita return dia sebagai true, benar berarti. Ya kan? Itu kan secara langkah-langkahnya kan lebih kurang seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Di sini sebetulnya ada penyelesaiannya. Ya. Nah, algoritma yang pertama, nah ini yang tadi lebih kurang yang tadi saya jelaskan, ya. Untuk setiap posisi I pada array A, ya, jika unsur AI tidak muncul. Oh, apakah pertanyaannya tadi kan algoritmanya apakah A dan B mengandung unsur yang sama? Oke. Nah, berarti maknanya kalau misalnya ada satu saja unsur yang ada di A itu tidak sama dengan unsur yang ada di B, satu saja, ya, satu saja maknanya. Apa maknanya? Ada satu aja yang nggak sama. Berarti A sama B itu tidak sama, ya kan? Makanya di sini dikembalikan false. Kenapa dikembalikan false? Karena berarti kesimpulan daripada ini A itu tidak sama dengan B, ya kan? Nah, kalau maknanya kalau dia pada setiap sewaktu dia loop itu dia uji pengujiannya ini dia tidak masuk ke pengujian ini, maknanya data yang ada di A itu pastilah sama dengan di B sehingga hasil akhirnya yang dikembalikan adalah true. Maknanya A itu sama dengan B. Oke. Nah, itu yang pertama. Itu kan yang pertama istilahnya yang paling
Sederhana sekali, ya kan? Yang paling sederhana sekali kira-kira seperti ini. Nah, tapi ada cara kedua. Cara yang kedua itu seperti apa? Yang pertama, ya, kita salin dulu. Nah, kita buat salinannya. Ada salinan A1, array-nya, kemudian ada salinan B1. Makna salinan apa? Duplikat, kita duplikat, ya kan? Nah, kemudian apa? Tahap yang pertama di sini udah kita salin, kita urutkan. Kalau tadi ada pengurutannya enggak algoritma yang pertama? Enggak ada ya? Enggak ada kan? Tadi enggak ada yang kita urutkan. Nah, sekarang yang kedua kita urutkan. Jadi A kita urutkan apakah dari besar ke kecil, yang B juga sama, dari besar ke kecil. Nah, kemudian untuk setiap posisi I-nya itu tadi, ini bukan satu ya, I ya sebetulnya, tapi I-nya tertulis I besar. Nah, untuk setiap posisi I, ya kita bandingkan juga apakah AI-nya ini beda dengan BI. Nah, kalau misalnya beda, maka maknanya langsung false. Sama kan? Jadi algoritma ini dua-duanya digunakan untuk menguji kesamaan daripada unsur-unsur yang ada pada array. Ya, ada dua cara. Kan tadi saya katakan bahwa namanya algoritma itu adalah langkah-langkah. Nah, kenapa dikatakan langkah-langkah? Karena apa namanya ya? Yang namanya untuk menyelesaikan masalah itu pasti akan ada tahapannya, tidak hanya satu tahapan saja, ya. Nah, sekarang di antara yang algoritma 1 dan algoritma 2 ini, bagaimana menurut kalian? Mana yang lebih bagus? Kenapa? Kalau satu, misalnya kayak kata bisa simulasi, kan dua-duanya di array A punya juga di array B. Kalau secara indeks kan nanti beda. Oke, nah menarik tuh. Sekarang data ya. Nah, contoh data yang ada di A, ya, yang ada di A ini misalnya A, B, C, D, E. Nah, oh sampai banyak, 5 aja. Nah, kemudian data yang ada di B, A, B, C, E, D. A dengan D sama apa tidak? A dengan D sama atau tidak? Beda kan? Beda ya. Kan kalau kita mengikuti algoritma ini, kalau kita bandingkan kan kita bandingkan satu persatu. Yang unsur yang pertama, I yang pertama di A kecil. Di B juga A kecil. Oke, sama. Nah, berikutnya B dengan B, sama. C dengan C, sama juga. D dengan E. Sama apa beda? D dengan E itu akan dianggap beda ya. Nah, jadi maknanya apa? Dia akan return false. Nah, sekarang kalau algoritma yang kedua. Kan, algoritma yang kedua. Nah, algoritma yang kedua ini dia urutkan. Jadi A, ya, itu akan diurutkan jadi A, B, C, D, E. Ini kebetulan sudah terurut. Kemudian yang B juga akan diurutkan. Jadi isinya apa? Sama ya. Nah, kalau menggunakan algoritma yang kedua, antara A sama B itu sama atau tidak? Sama jadinya kan? Nah, jadi mana yang betul? Yang satu kah atau yang kedua? Dua-dua betul. Sekarang balik ke pertanyaannya. Nah, apakah A dan B mengandung unsur yang sama? Pertanyaannya ternyata
apakah A dan B mengandung unsur yang sama? Dia kan nggak melihat kan posisinya itu di mana, dia nggak mau tahu kan. Pokoknya unsurnya itu sama, maka A dan B itu akan dianggap sama. Berarti algoritma yang pertama ini kira-kira betul atau salah? Coba. Betul apa salah yang pertama nih? Betul apa salah? Yang di rumah kalau mau jawab boleh juga. Apa? Yang penting muncul di B. Nah, sebetulnya algoritma yang pertama ini loopnya ada 2 kali. Nah, kenapa dikatakan loopnya ada 2 kali? Kita baca item data yang A, ya, kemudian dicek satu-satu dengan yang ada di B, ya kan? Kemudian baru naik ke indeks yang berikutnya lagi. Jadi sebetulnya algoritmanya ini sama, cuman kesannya waktu ini langsung kok tiba-tiba dia false. Oh, dia belum loop, dia akan loop lagi. Jadi waktu dia loop, ternyata dia akan muncul datanya. Ya kan? Nih D sama E kan kesannya beda kan? Nah, D sama E beda. Nah, kenapa? Karena ini dia akan, yang pertama ini dia akan bandingkan satu-satu. Paham maksud saya? Jadi A, ya, data di A itu akan dicek, ada nggak di B? Ada. Kemudian yang berikutnya B, ada nggak di D kecil ini, ada nggak di yang B besar ini? Ada. Kemudian yang C kecil ini ada atau tidak di B besar? Ada. Sebetulnya secara logikanya sama, hanya algoritma yang pertama ini dia akan loop 2 kali. Kenapa dia loop 2 kali? Dia cek satu-satu dulu, ini. Berikutnya juga kayak gitu. Paham? Nah, kalau yang kedua, apa bedanya? Ini kita udah urutkan. Jumlah array-nya sama, ya, jumlah array-nya sama. Jadi kita langsung bandingkan seperti ini. Ini, dan ini. Mana yang lebih efisien? Mana yang lebih efisien? Yang kedua. Kenapa? Jadi sini cuma 5 kali. Ya kan? Sejumlah banyaknya array kita bandingkan. Kalau yang atas 2 kali lipat jadinya kan? Nah, 2 kali lipat kita mengujinya. Paham? Yang di rumah paham? Oke. Berikutnya.